Ini kan kolam renang. Jadi minum kan airnya? Tak minum. Iya, soalnya airnya meleleh dulu esnya. Ditelan. Iya, kata Ke santai. Terus juga bapak dia mas. Santai. Oh my god. Dia gerak. Kasih pinggir yang kulkas. Ya udah nggak apa-apa deh mas. Beneran mas. Dibohong. Tidak dikasih nantang Makanya aja bukan mas. kan air mentah kan warna agak warna putih ini bukan. Anjir lah bener. Oke. Nah, kalau kulkas jangan salahin kami. Jen, Oke. kamu mau balik lagi? Ya. Sudah. Cus. Gua tak apa Oke, selamat datang di Poskata. Ini sebenarnya posnya teorinya sangat sedikit. Dan nanti kita kasih fantek-fantek kan. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak kenapa katanya di posisinya telentang. Biar nggak muntah. Kurang tepat. Dia biar bisa nutup. Ya itu bisa. Ini biar ini masukin termometernya. Ya, salah satunya tuh biar masukin termometernya gampang. Terus kan kata ini antara kulit punggung sama kulit perutnya beda kan. Lebih tipis yang mana? Perut. Nah, makanya kita posisinya telentang biar nanti pas pukul suhunya itu akurat. Karena yang kulit perut itu lebih sensitif, lebih tipis gitu. Nah, terus termometernya ditaruh sampai mana? Posisi apa? Masuk kardus. Sebagus Ya. tuh. Nah, di sini kita Kursinya udah habis. Kursinya udah habis. nah, terus habis ini kita masukin ke yang mana dulu? Dingin apa hangat dulu? Berapa derajat? 10. 15. Nah, di sini dia ada suhunya udah 15. 16 lah ada lah. Ya, suhunya 16. Ya, oke. Suhu normal katanya berapa? Suhu kata sekarang 33. Jadi kebanyakan ini suhu dia sekarang suhu normalnya 33. Terus kita celupin ke tempat yang ini. Timer. Ada timer. Timer dong, tolong. Tapi gue dipakai. Ada timer dong. Udah. Oke, mulai. Jadi inti dari pos ini itu cuman kita mau nih ngebuktiin teori yang bilang kalau makhluk hidup poikiloterm itu suhunya ngikutin suhu lingkungan. Nah, jadi kita nyoba bener gak nih gitu. Ya Allah. Nah, kalian tahu nggak kalau di tingkat seluler itu yang jadi apa ya? Yang memengaruhi daya hantar panas tuh organel apa? Kayak kan kalau kita manusia nih ada kulit yang kayak membatasi kita sama suhu luar. Nah, kalau di tingkat sel itu apa? Organel. Kulitnya sel apa? Membran. Membran sel. Nah, kan membran sel itu disusun sama fosfolipid bilayer. Nah, kan ada lipidnya tuh, ada lemaknya. Jadi yang salah satu yang mempengaruhi daya hantar panas dari luar sel ke dalam sel itu membran sel. Oke, tadi kan Mas Andrew nyebutin tentang membran nih. Nah, kalian pernah bertanya nggak kenapa manusia itu nggak poikiloterm aja? Kan lebih menguntungkan kan? Naik gunung nggak usah bawa jaket, ngikut suhu sana, ke tempat panas nggak usah pakai pakaian yang tipis gitu. Ada yang tahu kenapa? Yes, hubungannya apa? Bisa dinaturasi. Rusak. Kalau dingin apa terlalu panas? Panas. Kalau panas bisa dinaturasi. Kalau dingin tuh nggak dinaturasi tapi bakal melemah. Dia cuma dinaturasi kalau misalnya beku.
Nah, berarti manusia itu tetap homoitem, tetap mempertahankan suhu di rentang normalnya itu supaya protein sama enzimnya nggak rusak nih. Nah pertanyaannya, gimana cara hewan-hewan poikilotem itu mempertahankan proteinnya biar nggak rusak? Nah, mereka ngikutin lingkungan nih, gimana supaya nggak rusak? Nah jadi meskipun kita nyebutnya itu makhluk poikiloterm yang dimana suhu tubuhnya itu ngikutin suhu lingkungan, bukan berarti dia bakal diam aja. Kalau misalnya itu terpapar panas atau terpapar dingin, bukan berarti dia bakal diam. Dia tuh punya kayak range suhu yang cocok gitu sama dia. Jadi kayak misalnya dari Solo nih, Solo kan panas. Nah dia terpapar panas banget, dia tuh bakal nyari tempat berteduh, tempat yang dingin. Jadi bukan serta-merta dia bakal diam aja. Sama halnya di tempat yang dingin. Kalau di tempat dingin dia bakal nyari sumber panas supaya nggak terlalu kedinginan. Itu untuk mempertahankan proteinnya juga. Nah, itu cara pertama. Cara kedua yang disebutin Mas Hamzah tadi tentang membran. Jadi di tingkat membran selnya dia itu punya yang namanya homeostasis adaptation. Nggak usah catat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, jadi ketika dia di tempat yang panas, membran selnya tuh bakal cenderung untuk melonggar. Itu kayak kita kalau kepanasan kan buka jaket kan biar longgar. Nah, membran selnya sama kayak bakal melonggar. Bukan pecah tapi melonggar aja. Kebalikannya kalau di tempat yang dingin, membran selnya bakal cenderung untuk memadat. Tapi ini masih teori baru, masih lagi dipelajari. Jadi mungkin aja 5 tahun ke depan aku salah gitu. Oke. Tadi kan salah satu cara biar salah satu apa ya, bentuk ketika dia di tempat dingin kan kayak lebih tenang, lebih apa ya, metabolismenya itu dikurangin. Nah ini bisa kayak contohnya tuh, ini kata ini kayak diem terus kan, kayak lemes banget kan sekarang. Itu bukan kayak kita nyiksa kayak dia mau mati atau gimana, tapi dia kayak lagi diem aja buat metabolismenya tuh dikecilin. Kalau misalnya tadi kan nyebutin kalau misalnya dia di tempat yang dingin dia bakal cenderung nyari sumber panas kan supaya dia tuh masih panas. Nah tapi karena dia ikat, dia nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita dicelupin di tempat yang dingin, otomatis dia mau nggak mau harus nurunin suhunya ngikutin lingkungan kan. Nah karena itu cara supaya dia nggak mati, dia bakal nurunin metabolismenya dia, nurunin terus sampai kalau misalnya titik beku nih, dia bakal bener-bener membeku, bakal bener-bener diam. Jadi kayak Captain America gitu di tempat yang es, dia bakal bener stop metabolismenya. Jadi kalau di tempat dingin kayak di Eropa gitu, kodok ini di cuaca dingin dia bakal beku, bakal diam. Tapi kalau misalnya kita panasin meleleh, dia dapat panas lagi, dia hidup lagi. Ini kurang lebih mekanismenya kayak beruang. Beruang kalau di tempat dingin kan bakal hibernasi, bakal melemah. Oke, udah 5 menit bisa dilihat. Sekarang suhunya jadi berapa nih? 21. Tadi awalnya Bapak 33 ya? Awalnya 33. Turun kan, berarti secara teori benar, dia ngikut suhu lingkungan. Next, kita ke tempat yang panas, suhu airnya. Nggak 70, 40. Kalau 70 mah direbus. Yang mau ditanyain tuh, Kodok ini dia kalau dimasukin ini bisa ngerasa kedinginan atau kepanasan? sebenarnya bisa-bisa aja kan, tapi langsung dari dari sistem tubuhnya langsung respon kayak tadi kan, kayak misal di penyesuaiannya dari membran selnya. Karena kan kita nggak tahu apa yang dia rasain. Oke, ini untuk suhu angetnya, harusnya kan 40. Nah, di sini 38 ya. Oke, langsung aja kita celupin. Tadi Bapak 21 ya? Ya. Oke, kita celupin ke tempat yang hangat. Nah, kayak tadi kan dia di tempat yang dingin dia bakal melemah kan? Tadi kan dia chill. Nah, harusnya di tempat yang hangat ini dia bakal lebih meronta.
Tapi nggak tahu sih kalau misalnya dia udah males ya. Dia udah mager. Ya, disuruh suruh dari tadi. Oh iya. Oke, kalian tahu nggak bedanya katak sama kodok apa? Bedanya katak sama kodok? Bedanya kenapa? Katak apa kodok lebih tinggi? Iya, katak lebih tinggi lompatnya. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Ya, Soalnya dia tinggal di pohon katak. Kalau kodok dua-duanya. Itu jadi dokter hewan ya dia kalau. Fun fact aja. Ada lagi yang tahu bedanya? Nah, warnanya kenapa? Lebih hijaunya terang apa gelap? Terang. Kodok tuh lebih gelap. Lebih kotor lah. Ada apa Ya. lagi? terus kulitnya gimana kulitnya? Ya, terus. Iya, kodok lebih kasar. Kalau Tapi secara keluarganya mereka jauh kan? Cara apa? Family. Oh, Itu kan ahli taksonomi bukan? nah, kita bukan tahu ya. Bukan ahli taksonomi, nggak tahu. Dia nggak tahu. Ya. Saking nggak ada materinya kita bahas. Iya, kita bahas beda kodok katak gitu. Ini ada pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari perbedaan kodok sama katak. Nih, apa tuh? Ngebedain kodok sama katak secara besarnya. Nah, lebih aktif kan? Lebih aktif. Kita aktif ya bun. Kasihan. Kodok itu cenderung lebih gelap, lebih kotor, lebih gemuk, lebih besar, lebih bulat, lebih jelek lah. Ya. Ya, bentar. Ini semua yang jelek itu kodok lah gitu. Dia memang jelek nggak? Jelek nggak? Ya kan? Nah, katak itu lebih cantik. Kan tadi kulitnya lebih halus, terus warnanya lebih cerah, lebih cakep gitu. Nah, pernah nggak sih lihat katak-katak yang warna biru? Ya, itu katak warna hijau. Ya, cuma lebih beracun. Nah, meskipun dia good looking, tapi kodok dia good looking tapi beracun. Kodok ini serba refleks gitu. Kita kalau nyari pasangan kan lihat dalamnya, personalitinya kan. Nah, kodok ini meskipun jelek, rasanya enak. Dimakan. Oh, pernah coba. Nah, iya jadi sipik. Berarti yang dipakai speaker itu ini. Iya, itu filosofi hidup dari kodok. Hah? Tapi enak. Nah, tapi dia nggak beracun. Nah itu. Ya, ya. Itu buat narik mana? Jadi maaf. Ada lagi yang mau ditanyain? Random aja pertanyaan. Berarti kata nggak boleh dimakan. Katak nggak? Lagi kurus. Apa yang mau Ini dimakan? OOT ya, OOT. Kalau misal suika itu yang dimakan apanya loh? Kalau yang aku makan itu biasanya di tengahnya. Oh, di bahannya. Itu ada dagingnya emang. Lembut. Itu yang kemarin kita bahas. Iya, tadi dimakan. Apa? Sama B2 lembut mana? Anjir lah. B2 nggak lembut. Kriuk. Ya, tapi ada bagian yang softnya, katanya. Nggak selembut itu. Lembutnya tuh kayak paha bawa ayam. Lembut. Tapi dia kecil jadi lebih lembut. Biasanya goreng tepung gitu. Nah. Astagfirullah. Katanya Sani kamu pernah makan babi. Enak. Ada yang mau ditanyain ya? Beneran? Kamu gak bohong. Ini loh. Itu jadi miniatur. Bisa jajan. Mau dipecahin? Beneran air mentah mas. Jangan di sini. Dia kenalan tuh. Nih, kamu lihat proses pembentukan. Tadi tuh habis kata ya tangannya. Ya ampun. Pengen tak towel. Jadi kalau dia lebat, Kecipa, tak kasih kecipa. Wih.
ngasihin ke Cipa nanti. Biar aku sama. Iya sayang. Berapa ini? 31. Ada satu. Dia sedang bubuk. Dia jelek. Siapa kak? Oke, udah. Oke, Sekarang jadi 3-3. Oh, 3-3. Loh, jadi sama. Mungkin gara-gara habis kedingin kali. Ya. Sama Udah? kayak normal. Sama kayak normal. Iya. Maksudnya suhunya jadi sama kayak normal. Ya, soalnya nanti diskusinya soalnya tadi kalian datang ketika kodoknya baru diangkat dari suhu panas. Jadi dia agak naik. Ini suhu airnya berapa? Suhu airnya? Suhu airnya tadi berapa? 38. 3-3. Nah, Kayak air panas. di sini suhu airnya 34. Ya turun. Gak apa-apa, ganti aja biar bagus hasilnya. Yuk ganti yuk. Oke. Angkat itu sih. Oke, ada yang mau ditanyain? Tahu nggak cara ngebedain kodok jantan betina? Mereka nggak punya titik. Apa? Nggak jadi. Inyo. Inyo DWS Inyo. Nggak tahu. Anjir, gue nggak tahu. Apa bedanya? Kulit. Udah, kulitnya. Ini kayaknya sih betina. Kenapa tuh? Kayaknya ini Oh, kita pakai mazhab Mas Dani. Kasih tahu. Nah, kalau kata Mas Dani nih ya, kata Mas Dani. yang jantan tuh kayak ada item-itemnya di bawah di lehernya gitu sama di kakinya. Nah, ini kayak lebih cerah gitu dibandingin sama yang kita pakai tadi tuh. Ini lebih cerah sih. Terus ya kita nggak tahu pasti juga sih, tapi kayaknya Tebak-tebakan. cewek. Kita nggak tahu. Oke. Nggak lucu. Kucing kelihatan banget. Nggak ada materi tuh guys. Ya, kita sering apanya? Oh, tiap shift ganti kok. Oh, tak suka Ya, dia. tapi kita masukin ke karungnya lagi. Oh. Jadi ada kemungkinan dia diambil 2 kali berturut-turut. Probabilitas. Nah, nggak tahu, kayaknya udah 3 kali berturut-turut terus mati. Tapi kayak itu beda tau. Beda. Kenapa? Itu dibunuh Dani ya. Ini dapatnya dari mana? Gimana? Gak tahu. Iya. Ini laboran yang nyari. Oh. Nggak tahu. Udah dari dulu. Kita nggak nyari di sawah-sawah gitu. Terus yang ikat siapa? Saya. Yang ikat kita. Ih, dia gerak. Tadi di yang pertama itu kita masih Nanti dibunuh nggak mas? Bisa selesai praktikum. enggak dong. Gimana? Nanti dibuang lagi ke sawah. Di ini goreng biasanya. Kalau nggak salah ya dilepas aja. Kalau nggak salah. Lupa. Soalnya kemarin banyak yang mati kan kita bunuh. Ini di panas dulu. Kan dia masih banyak. Keberadaannya. Praktikum sebelumnya tuh kodoknya nggak segede ini. Enggak, kecil. Udah, di stop, Cip.